Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat dan para pemirsa semuanya, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah pencerahan saya, sobat-sobat. Kembali sobat-sobat, Mas Heri Pras mengkritisi sekaligus mengoreksi pernyataan, statement, atau katakanlah pemahaman yang menurut Mas Heri Pras tidak punya dasar, tidak punya dalil, sobat-sobat. Dengan gayanya yang khas, yang tegas, lugas, dan berani, Mas Heri Pras menyampaikan kritikannya, menyampaikan koreksinya, sobat-sobat. Kali ini dia mengkritisi, mengoreksi seorang Habib. Pernyataan seorang Habib yang menukil dari Habib yang lain, sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat, kita simak saja bagaimana penyampaian dari Mas Heri Pras, sobat-sobat. Saya memiliki pembahasan yang sangat menggelikan yang datangnya dari Habib Jindan. Habib Jindan ini atau Pak Jindan ini memberikan statement atau ceramah yang mengutip perkataan dari Habib Umar Al-Hafidz, yang dimana ada suatu amalan yang hanya sekedar niat saja. Sekedar niat saja, apabila kita tidak sampai kepada niat itu, niat kita tidak kesampaian lah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan malaikat untuk mengajarkan kita atau mewujudkan keinginan kita itu di dalam kubur. Allahu Akbar. Berbicara tentang Allah, malaikat, dan Rasulullah, kadang mereka ini memang tidak ada ukurannya. Ceplas-ceplos saja begitu. Tentang niat disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak hafalkan Al-Quran belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Jadi kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Komentar di bawah Heri Pras gak perlu mengkoreksi habaib. Mereka itu ilmunya sudah tinggi. Kalau mereka ilmunya tinggi, ketika menyampaikan suatu fatwa, hendaknya didasari dengan dalil. Dari mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Agama Islam, agama dalil. Bukan agama seenak jidat kita ngomong. Banyak orang Indonesia ini gampang dibodoh-bodohi. Karena apa? Saking lugunya. Orang Indonesia ini lugu-lugu. Ya, itulah sobat-sobat yang disampaikan oleh Mas Heri Pras. Dan kritikan dan koreksi dari Mas Heri Pras tersebut ditanggapi, dibantah oleh cucu dari Saykhona Bangkalan, sobat, dengan membacakan satu kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti. Nah, kita dengarkan juga bagaimana
bantahannya, sobat-sobat. Oke, video ini saya tujukan untuk Mas Heri Pras, si paling dalil yang tidak mudah dibodoh-bodohi dan tidak lugu tentunya, yang mengatakan bahwa pernyataan Habib Jindan yang beliau nukil dari Sayyidil Habib Omar itu tidak berdasar dan tidak memiliki dalil. Ini ada kitab Mas Heri Pras, Syarhus Sudur Bisyarhi Halil Mauta wal Kubur, kitab yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan di alam kubur yang ditulis oleh seorang ulama besar yang kredibilitasnya dalam ilmu fikih dan hadis khususnya tidak perlu diragukan lagi, itu beliau Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, atau biasa kita kenal dengan Imam Suyuti. Mari kita baca isinya agar kita tahu sebenarnya siapa yang berbicara tanpa menggunakan dasar dan dalil. Oke, di sini halaman 191. Mohon maaf saya bacakan buat Mas Heri kalau mungkin belum bisa baca kitab tidak ada harokatnya. Di sini wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Yazid Ar-Raqqasi qala balaghani anal mu'mina idza mata wa qad baqiya alaihi syai'un minal Qur'an lam yata'allamhu ba'atsallahu ilaihi malaikatan yahfazunahu ma baqiya alaihi minhu hatta yab'atsahu Allah min qabrih. Dikatakan ya dari Ibnu Abi Dunya, seorang pakar hadis yang sangat terkenal, banyak karangannya, banyak kitabnya, yang beliau lahir 201 Hijriah, wafat tahun 281 Hijriah. Jadi seorang ulama pakar hadis di abad kedua. Di sini beliau menukil perkataan dari Yazid Ar-Raqqasi, ya, seorang tabi'in. Beliau berkata bahwa seorang mukmin kepadaku, sampai kepadaku, biasanya perkara-perkara gaib itu tidak mungkin dikatakan seorang tabi'in kecuali beliau menukilnya dari seorang sahabat. Dan tentunya seorang sahabat tidak akan pernah membahas tentang hal-hal gaib kecuali dari Rasulullah SAW, bersumber dari Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa seorang mukmin ketika meninggal dan dia masih punya sisa hafalan Al-Quran yang belum dihafalkan, maka Allah akan mengutus baginya malaikat yang akan membantu dia untuk menghafalkan sisa Al-Quran itu sampai pada akhirnya nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Itu yang pertama. Yang kedua di sini wa akhraja Anil Hasan. Yang kedua ini dari seorang tabi'in ya, yang sangat terkenal, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Bahkan dia mengatakan beliau seorang tabi'in yang paling utama. Qala balaghani anal mu'mina idza mata wa lam yahfazil Qur'an amara hafazatahu ay yu'allimuhul Qur'an fi qabri hatta yab'atsahu Allah yaumal qiyamah ma'ahli. Bahwa seorang mukmin jika meninggal dan dia belum selesai menghafalkan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat penjaganya untuk mengajari dia Al-Qur'an di kuburannya. Sampai pada akhirnya Allah akan membangkitkan dia kelak di hari kiamat bersama para ahli Quran. Dan di sini juga dikatakan wa akhraja Ibnu Dunya wa Ibnu Manda an Ati al-Ufi qala balaghani anal abda idza laqi Allah ta'ala wa lam yata'allam kitabahu allamahu Allah ta'ala fi qabrih hatta yusibahu Allah alaihi. Di sini juga disebutkan hadis ya di Musnad Al-Firdaus karya Al-Imam Ad-Dailami, dan dikatakan hadis, dan juga ini hadis diriwayatkan dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri. Dikatakan man qara al-Qur'an tsumma mata qabla ayastadhhirahu atahu malakun yu'allimuhu fi qabri wa yalqallaha wa qad istahharahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia meninggal sebelum dia hafal semuanya. Jadi barang siapa yang menghafal Al-Qur'an kemudian meninggal di tengah jalan belum dia sempurnakan hafalannya, maka akan datang kepadanya malaikat yang mengajarinya di alam kuburnya sampai dia kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah hafal Al-Qur'an. Oke, dari sini mungkin jelas ya siapa yang berbicara dengan dalil dan siapa yang menyalahkan, ya, menjas orang lain berbicara tanpa dalil. Nah, itulah sobat-sobat ya. Mas Heri Pras menyatakan
ya bahwa apa yang disampaikan ya barang tentang orang yang punya niat ya. Nah, misalnya menghafal Al-Quran, tetapi sebelum selesai dia sudah dipanggil Allah, artinya dia meninggal, sedangkan hafalannya belum selesai. Menurut ya Habib Jindan yang menukil dari Habib Umar bin Hafiz, Allah akan mengirimkan malaikat ke dalam kuburnya, melanjutkan atau mengajarkan hafalannya tersebut sampai selesai. Sobat-sobat, nah, kalau Mas Heri Pras mengatakan tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, ternyata ada, sobat-sobat. Ya, tadi sudah kita dengar, ya sudah kita simak bantahan berdasarkan kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti. Nah, berarti Mas Heri Pras salah dong. Yang benar cucunya Sayyikhana Bangkalan tadi, atau Habib Jindan dan Habib Umar bin Hafid itu benar. Belum tentu, sobat-sobat, ya. Nah, karena untuk mengetahui ya pemahaman pernyataan benar atau salah dalam agama kita, harus kita kembalikan dulu ke Al-Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat. Ya. Nah, ternyata kan kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti ya tentu saja dengan tidak menghilangkan rasa hormat kita kepada beliau. Ya. Nah, ternyata ya hanya berdasarkan perkataan tabi'in, sobat-sobat. Tabi'in ini adalah muridnya sahabat. Karena dia murid sahabat, pasti sampai kepada Rasulullah apa yang dia katakan. Kurang lebih seperti itu, sobat-sobat. Ya. Tetapi ternyata tidak seperti itu, sobat-sobat. Contohnya Imam Tawus itu salah satu tabi'in yang mengatakan ya mayat di dalam kubur di hari yang ke-740 3740 ya itu sedang diuji, sedang ditanya oleh malaikat, ya maka dia perlu bantuan, ya bantuan doa dan inilah ya dijadikan landasan untuk amalan tahlilan, sobat-sobat. Dan jika ditelusuri tidak sampai perkataan Imam Tawus ini kepada Nabi, kepada sahabat juga tidak. Ya karena kan Nabi, para sahabat tidak melakukan tahlilan ini, sobat-sobat. Jadi ya belum tentu kalau tabi'in apa yang diucapkannya sampai kepada Rasulullah. Nah, sekarang mari kita cermati apa yang disampaikan oleh tabi'in, ya salah satunya oleh Hasan Basri. Sekali lagi, tentu saja dengan tidak menghilangkan rasa hormat kita kepada beliau. Jadi ya
bahwa kalau seseorang punya niat dan niatnya belum kesampaian, atau ya di situ dikatakan seseorang yang hafalan Al-Qur'annya di dunia belum selesai dan dia keburu meninggal, maka Allah akan mengirimkan malaikat ke alam kuburnya untuk ya mengajari atau memandunya agar hafalannya selesai. Nah, ini perkataan tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Lalu, ya, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, ya, nah lalu kalau kita mengacu kepada surat An-Nisa, bahwa kalau kita berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ternyata Nabi mengatakan, jika anak Adam meninggal, putuslah seluruh amalnya, kecuali 3, yaitu amal jariah, sodakoh jariah, atau amal dan sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Nah, jadi 3 hal ini ya yang masih sampai, pahalanya masih sampai kepada orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal putus dengan putus hubungannya dari dunia. Dia tidak dituntut lagi untuk beramal ibadah atau untuk melanjutkan apa yang belum dia lakukan. Misalnya menghafal Al-Quran. Karena semua itu, amalan-amalan seperti itu ya ketika dia berada di dunia. Nah, jadi sobat-sobat, perkataan tabi'in tadi ya yang diambil dari kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti ternyata bertentangan dengan sabda Nabi ini. Nah, terbukti kembali kan bahwa apa yang dikatakan tabi'in belum tentu ya sampai atau sanadnya sampai kepada Rasulullah. Ini buktinya. Nah, sobat-sobat, ya, sekarang sobat-sobat semuanya kan bisa menilai siapa yang benar dan siapa pendapatnya yang salah, siapa yang dalilnya kuat, siapa yang dalilnya lemah. Dari sini kita bisa menilai. Sepertinya mereka yang kontra terhadap dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi ini kitab minded, textbook thinking. Percaya saja apa yang dibacanya dari kitab yang ditulis oleh ulama tanpa cross check lagi, tanpa koreksi lagi, tanpa mengembalikan ke Al-Quran dan Sunnah Nabi. Inilah akibatnya. Akhirnya ya mereka mengamalkan, meyakini, mempercayai ya pemahaman yang ternyata
dalilnya lemah, yang ternyata dalilnya bertentangan dengan hadis Nabi. Ini akibat textbook thinking, berpikir menurut buku, menurut kitab minded, Nah, padahal kita kan disuruh kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan kepada kitab, kepada ulama. Nah, jadi sobat-sobat, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.